Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan masih pada bab as-sabar sebagai bab yang ketiga dari rangkaian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis yang berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan bahwa sifat seorang mukmin, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, bahwa keadaan seorang mukmin itu sangat menakjubkan, semua urusannya menjadi baik ujungnya. Jikalau dia ditimpa kebaikan atau nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah, dan jikalau dia ditimpa musibah maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah yang demikian bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Maksudnya adalah bahwa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang enak dirasakan maupun yang tidak enak dirasakan, itu merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minul abad, seorang hamba tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhtahu lam yakun liyusibah, bahwa dia meyakini setiap apa yang ditakdirkan untuk dia pasti dia dapatkan dan akan menimpa dia, dan bahwa apa yang dia tidak ditakdirkan untuknya pasti akan luput dan dia tidak akan dapatkan. Naam. Selanjutnya kita lanjut pada hadis berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis tentang cerita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah orang yang telah membaktikan, senantiasa membantu semua kebutuhan Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik menceritakan tentang salah satu bagian daripada rangkaian cerita wafatnya Rasulullah SAW. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, lamma thaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin parah beliau rasakan, dan beliau merasakan kesakitan dan kepayahan yang luar biasa. Faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Fatimah, anak daripada beliau, putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai 7 anak atau 7 keturunan. Yang pertama adalah Qasim, adapun yang kedua adalah Zainab, berikutnya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulthum serta Fatimah, dan yang terakhir adalah Ibrahim. Semuanya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semuanya mendahului wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau wafat sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat terlebih dahulu. Maka Fatimah melihat bapaknya sangat luar biasa sakit yang dirasakan dan kepayahan yang dirasakan, maka Fatimah menyatakan kalimat wa karba abata, wahai betapa luar biasanya sakit yang dirasakan oleh bapakku yang tercinta. Faqala, maka Rasulullah SAW menghibur Fatimah seraya menyatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, wahai putriku, janganlah engkau gundah, sesungguhnya sesudah hari ini
bapakmu tidak akan merasakan sakit lagi. Maksudnya Rasulullah SAW akan wafat, berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, dan tidak lama berselang Rasulullah SAW kemudian wafat. Qalat, maka Fatimah berkata, ya abatah, wahai bapakku yang tercinta, ajaba rabban da'ah, telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abatah, wahai bapak yang kusayang, jannatul firdausi ma'wa, sesungguhnya engkau masuk surga firdaus sebagai tempat hunian terakhir. Ya abatah, wahai bapakku yang terkasih, ila Jibril nan'ah, kepada Jibril lah kami mengadukan kesedihan kami, memberitahukan kesedihan kami atas kehilangan engkau. Falamma dufina, dan ketika Rasulullah SAW dikuburkan, dimakamkan, maka Fatimah mengucapkan kalimatnya saking sedihnya, atabat anfusukum antahsyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turaba, wahai para sahabat, apakah kalian tega untuk meletakkan tanah di atas jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada banyak riwayat yang disebutkan dan diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini kita akan gunakan untuk merunut bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari demi hari sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Sebab sebagiannya ada hadis-hadis yang palsu dan sebagiannya diriwayatkan serta ditambahkan oleh Syiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal ini bermula ketika perang Khaybar. Jadi saat peperangan Khaybar, saat Rasulullah SAW menaklukkan Yahudi di benteng Khaybar, dan setelah itu Rasulullah SAW memperoleh kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita Yahudi, yang bernama Zainab binti Al-Harith. Zainab binti Al-Harith ini adalah istri daripada pemuka Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam itu adalah istri daripada Zainab binti Harith, di mana pamannya demikian juga suaminya terbunuh oleh pasukan kaum muslimin ketika penaklukan benteng Khaybar. Dan ketika kejadian tersebut berlalu beberapa hari, maka Zainab binti Al-Harith kemudian menyusun siasat licik, berusaha membunuh Rasulullah SAW. Dia mencoba mencari tahu tentang hidangan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Maka diberitahukanlah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai paha kambing, dan dimasaklah oleh Zainab binti Al-Harith tadi paha kambing dengan masakan yang sangat lezat, akan tetapi dibumbui racun. Diundanglah Rasulullah SAW dan para sahabat, dan sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidaklah suudzon pada undangan yang beliau terima. Beliau datang, kemudian beliau makan bersama para sahabatnya, akan tetapi baru pada gigitan yang pertama beliau kemudian lepaskan dan muntahkan. Beliau katakan, sesungguhnya daging ini memberitahu kepada saya dengan izin Allah bahwa dia telah dibubuhi racun. Maka pada tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah, awal 11 Hijriah, saat Rasulullah SAW sakit, ada kurang lebih jeda interval waktu 3-4 tahun di mana Rasulullah SAW masih terkadang merasakan efek daripada racun tersebut. Dan beliau sebagai penambah kemuliaan atas wafatnya beliau, maka para ulama menyatakan beliau wafat salah satu sebabnya dengan izin Allah adalah karena sebab racun tersebut. Saat itu ada sebagian sahabat juga yang sempat mencicipi daging kambing tersebut. Di antaranya adalah Bishr ibn Bara. Bishr bin Bara sempat
menelan beberapa suapan dan beliau wafat di tempat di mana hidangan tersebut dihidangkan. Nah, kemudian tidak lama berselang, misalkan kalau kita lanjutkan, Rasulullah SAW melakukan haji wada'. Beliau melakukan haji wada' itu pada tahun 10 Hijriah bersama kurang lebih 100.000 para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan sepulangnya pada haji wada' pada bulan Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, maka beliau menghabiskan waktu beliau di Madinah. Ya, menghabiskan waktu beliau di Madinah dan mengatur urusan kaum muslimin serta menyampaikan dakwah. Dan ketiga, pada tanggal 29 Safar, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi pulang di akhir daripada bulan Dzulhijjah sampai di Madinah. Berarti kemudian Muharram, kemudian Safar. Nah, di akhir bulan Safar pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah beliau jatuh sakit. Beliau jatuh sakit. Saat itu kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau mengiringi jenazah seorang sahabat yang dimakamkan di pemakaman Baqi'. Nah, sepulangnya daripada pemakaman tersebut, beliau merasakan berat dan pusing pada kepala beliau. Beliau kemudian mengadu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, kemudian Rasulullah SAW jatuh sakit. Waqad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Sejak saat itu, sejak jatuh sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengimami para sahabat pada salat berjamaah selama 11 hari. Jadi dari tanggal 29 Muharram sampai kemudian beliau jatuh sakit saat itu, sampai 11 hari berikutnya Rasulullah SAW jatuh sakit, tetapi beliau tetap mengimami para sahabat. Kalau kita hitung jumlah hari sakitnya Rasulullah SAW itu kurang lebih 13 atau 14 hari atau 15 hari yang beliau alami sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika 7 hari jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sakit beliau menjadi makin parah. Dan beliau pernah bersabda bahwa beliau menderita sakit dengan intensitas 2 kali lipat apa yang dirasakan oleh manusia. Dan beliau telah menyebutkan sebelumnya pada banyak momentum bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu dihapus dengan sakit yang ditimpa oleh seorang muslim. Ada kalanya seorang muslim mempunyai banyak dosa, kemudian sebelum wafat dia dicoba dengan berbagai macam penyakit sampai tidak ada satupun dosa di pundaknya, sampai tidak ada satupun dosa yang ada padanya. Faja'ala yas'alu azwajahu yaqul, maka Rasulullah SAW kemudian di tengah sakit tersebut berusaha memastikan pada giliran istri siapakah beliau pada malam berikutnya. Aina ana gadan, besok pada istri yang mana. Beliau sangat memperhatikan tentang keadilan. Na'am. Yuridu yauma Aisyah, beliau seakan-akan tidak sabar lagi supaya beliau sampai pada giliran Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah sebagaimana kita ketahui adalah istri yang beliau sangat cintai. Wa kanat Aisyatu, kemudian sampailah pada giliran Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istri yang lain supaya di tempat Aisyah, maka Aisyah senantiasa membacakan al-ma'udzatain, ya, beberapa surah daripada Al-Quran, terutama Al-Falaq dan An-Nas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga 5 hari sebelum wafat, pada hari itu adalah hari Rabu. Inqaddat hararatul illatu fi badani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demamnya sangat tinggi. Fashtadda bihil waja', sakit beliau kemudian juga menjadi semakin parah. Wa agma alaih, bahkan beberapa kali beliau tidak sadarkan diri, hilang kesadaran, pingsan. Dan ketika beliau terbangun, beliau menyatakan, subbu alayya sab'a qirabin min sab'i abarin syatta.
Ya, guyurkanlah pada kepalaku 3 kali guyuran air dari berbagai macam sumur di Madinah. Hatta akhraja ilan nas fa'ahada ilaihim qalat fa'aqadnahu fi mikhdabi li Hafsah fasababna alaihi al-ma'a sabba. Kemudian diguyurkan air tersebut ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inda dzaka, dan pada kondisi demikian jemaah dari mata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa agak mendingan. Beliau merasa agak lumayan, maka beliau masuk ke dalam masjid. Ke dalam masjid hatta jalasa alal mimbari wa khataba linnas. Beliau duduk di mimbar kemudian memberikan nasihat kepada manusia. Manusia mengelilingi beliau. Beliau menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah wahai para sahabatku, laknat Allah Subhanahu wa taala atas Yahudi dan Nasrani yang demikian karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat untuk sujud dan ibadah. Naam. Dalam riwayat yang lain, contohnya yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, yang demikian juga beliau ucapkan ketika saat siuman. Saat siuman beliau juga sampaikan yang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, Allahumma la taj'al qabri 'ida, ya Allah janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat untuk berkumpul pada waktu-waktu khusus. Allahumma la taj'al qabri 'ida, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ada beberapa riwayat yang pertama menyatakan jangan sampai kuburan beliau menjadi tempat berkumpul pada tanggal-tanggal khusus. Beliau juga menyatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka tidak boleh kuburan itu dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Tidak boleh juga tempat untuk dituju dari berbagai macam tempat yang jauh. Tidak boleh juga dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah dan dijadikan sebagai objek tawassul atau pada seremonial yang terkadang manusia menyebutkan sebagai haul. Ini adalah kemungkaran yang sangat besar di zaman ini. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW ketika sakit beliau bertambah parah, beliau menyebutkan beberapa kali peringatan yang berhubungan dengan kuburan. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ibadah. Janganlah kalian jadikan kelak kuburku sebagai tempat untuk berkumpul pada tanggal-tanggal khusus. Janganlah kalian jadikan kuburanku seperti bak atau seperti berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW salat zuhur berjamaah. Kemudian beliau juga mengucapkan kalimat usikum bil ansar, jagalah hak-hak kaum ansar, fa innahunna karshi wa aibati qad qadaw alladhi alaihim wa baqa alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an sayyiatihim. Rasulullah SAW menasihati para sahabat supaya memperlakukan kaum ansar dengan akhlak yang baik. Kemudian juga diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda ketika saat beliau agak enakan tadi pada hari yang kelima di masjid setelah salat zuhur, beliau berkata kepada para sahabat, Innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan pada seorang hamba di antara hamba-hambanya, apakah dia memilih dunia ataukah memilih pertemuan dengan Allah dan akhirat. Fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Maka hamba tersebut, kata Rasulullah, memilih ingin bertemu dengan Allah. Para sahabat tidak ada merasa ada hal yang ganjil atau hal yang spesial dengan sabda Rasulullah SAW. Mereka menyangka bahwa ini biasa-biasa saja, tapi mereka menemukan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Wa kana Abu Bakar a'lamuna. Kami tahu bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami. Maka tahulah kami kemudian isyarat yang dimaksud, bahwa yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah SAW
telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pilihan. Nah, qabla arba'ati ayyam, kemudian sebelum hari yang keempat jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala, berarti tadi pada hari kelima itu adalah hari Rabu, kemudian pada 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW itu adalah pada hari Kamis, maka waqad ishtadda bihi al-waja'u, sakit Rasulullah SAW menjadi makin parah, sakit beliau menjadi makin luar biasa. Beliau menyatakan, halumma aktub lakum kitaban lam tadillu ba'da. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabatku, berikan kepadaku secari kertas dan juga pena. Aku akan menulis wasiat untuk kalian yang kalian tidak akan pernah tersesat lagi selamanya. Qala Umar inna Nabi sallallahu alaihi wasallam galabatahul waja'. Maka para sahabat berbeda pendapat. Sebagian para sahabat menyatakan berikan kertas dan pena. Sebagian sahabat menyatakan, termasuk Umar bin Khattab, tidak. Beliau sungguh kasihan, sedang berada dalam sakit yang sangat parah. Maka para sahabat berbeda pendapat. Kata Rasulullah SAW, da'uni, tinggalkan aku, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud kata para ulama adalah bahwa beliau ingin menekankan tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana itu telah thabit pada sebagian riwayat sebelumnya. Beliau menekankan, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Masih pada hari keempat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya beliau, walamma thaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu faqalat Fatimah. Dan pada hari keempat, hadis yang kita bacakan dalam kitab Riyadhus Shalihin inilah momentum diucapkan oleh Fatimah. Jadi Fatimah saat itu berada di sisi bapaknya. Kemudian Fatimah mengucapkan kalimat yang hadisnya termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Fatimah menyatakan, wahai bapakku, betapa sungguh kasihan engkau, betapa dahsyat rasa sakit yang kau rasakan. Maka Rasulullah SAW kemudian menghibur Fatimah, wahai Fatimah, sungguh sesudah hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit yang akan dirasakan oleh bapakmu. Kemudian pada hari yang keempat itu juga Rasulullah SAW memanggil Hasan dan Husain. Beliau kemudian memeluk dan mencium keduanya. Beliau kemudian memanggil istri-istrinya, menasihati mereka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sempat memberitahukan kepada Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya Aisyatu, wahai Aisyah, inni ajidu alam at-ta'am alladhi akaltuhu bi Khaybar fahadha awanun qita'i anhari min dhalika as-sum. Wahai Aisyah, masih terasa racun yang pernah aku makan saat perang Khaybar, dan ini mungkin saat kematianku dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab racun tersebut. Naam. Kemudian yang selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Aisyah kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah menceritakan salah satu kelebihan beliau dibanding istri-istri beliau. Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti, dan di antara Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepadaku, kata Aisyah, bahwa Rasulullah SAW wafat pada giliran saat di rumahku, kemudian saat di dalam pangkuanku, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, wa fi riwayatin ma ada an faraga minas siwak. Saat itu datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini adalah saudara daripada Aisyah, sedang bersiwak. Maka Rasulullah SAW fa'abbada, beliau melihat kepada siwak tersebut. Maka Aisyah memahami bahwa Rasulullah SAW menginginkan siwak. Maka Aisyah memintakan siwak tersebut kepada Abdurrahman, dan Rasulullah SAW kemudian bersiwak seraya beliau menyatakan ila rafiqil a'la, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang selanjutnya, pada hari yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah pada hari yang ketiga sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sebagian riwayat menyebutkan adalah pada hari yang keempat. Rasulullah SAW tidak bisa mengimami para sahabat di Masjid Nabawi. Jadi beliau kena sakit yang beliau rasakan sangat luar biasa dan bertambah parah, maka beliau menunjuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengimami salat, Naam. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل وفاة بأربعة أيام. Jadi Rasulullah SAW saat beliau sakit tadi pada tanggal 29 Safar sampai pada saat 4 hari sebelum beliau wafat itu senantiasa masih mengimami para sahabat, kemudian lamma thaqulal marad, ketika sakit beliau bertambah parah, beliau kemudian meminta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengimami manusia. Jadi saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha menolak, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya bapakku hatinya sangatlah lembut dan dia gampang tersentuh. Aku khawatir ketika dia jadi imam maka dia tidak akan sanggup mengimami manusia dan sering menangis. Naam. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berikutnya pernah satu momentum Rasulullah SAW merasa sehat. Kemudian beliau minta dipapah untuk datang ke masjid. Saat itu para sahabat sedang salat, maka Rasulullah SAW kemudian salat di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu salat dengan imamnya Rasulullah SAW, dan para sahabat salat mengikuti gerakan daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian satu hari sebelumnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari Ahad. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu wafat pada hari Senin, dan pada hari Ahad beliau memerdekakan budak. Jadi masih ada budak yang tersisa. Beliau kemudian memerdekakan budak tersebut. Beliau juga bersedekah dengan sebanyak sisa dinar yang ada pada beliau. Saat itu di rumah beliau ada 7 dinar dan beliau sedekahkan semuanya terhadap kaum muslimin. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, innal muslimina bainahum fi salatil fajr min yaumil itsnin wa Abu Bakar yusalli lahum lam yufajahum illa Rasulullah SAW qad kashafa sitra hujrati Aisyah. Pada hari Senin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW itu wafat pada hari Senin pada akhir waktu duha, kurang lebih jam 10 atau jam 11 siang. Nah, ketika para sahabat sedang salat subuh atau bersiap salat subuh, beliau membuka tirai daripada rumah beliau. Beliau tersenyum kepada para sahabat. Thumma tabassama wa yadhhak, beliau bahkan tersenyum bahkan tertawa. Fanaqasa Abu Bakrin ala aqibihi liyasila as-sab wa dhanna anna Rasulullah SAW yuridu an yakhruja ila shalah. Maka para sahabat pun bersiap memberi jalan kepada Rasulullah SAW, disangka ketika Rasulullah SAW membuka tirai rumah beliau akan masuk ke dalam shaf dan mengimami manusia. Para sahabat semuanya merasa sangat senang luar biasa. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian kembali menutup tirai beliau. Wa hammal muslimuna ayyabtatinu fi salatihim farhan bi Rasulullah SAW. Saat itu hampir saja para sahabat teriak bertahmid kepada Allah saking senangnya bahwa Rasulullah SAW tertawa bahkan tersenyum kepada para sahabat saat Rasulullah SAW saat waktu itu saat waktu subuh. Walamma irtafa'a ad-duha, kemudian matahari meninggi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Fatimah, kemudian memanggil Aisyah, dan saat itulah apa yang tadi kita sebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mengucapkan ila rafiqil a'la, kepada Allah Subhanahu wa taala, malladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Beliau juga mengucapkan kalimat as-shalah as-shalah as-shalah, jagalah salat, wa ma malakat aymanukum akhidhu al-musyrikina min jaziratil arabi wa kilabahum, keluarkan kaum musyrikin semuanya daripada jazirah Arab, demikian juga anjing-anjing mereka. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk beliau yang kanan, dan beliau kemudian mengucapkan illa rafiqil a'la, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, sebagaimana kita ketahui, kejadian yang sesudahnya adalah kepanikan di kalangan para sahabat. Anas bin Malik menceritakan tidak ada hari yang lebih suram melainkan hari diwafatnya Rasulullah SAW, di mana Madinah berduka, di mana para sahabat terduduk dan seakan tidak mempunyai tenaga dan bisa berdiri, di mana saat itu wahyu telah terputus dan semua para sahabat bersedih. Bahkan Umar bin Khattab histeris. Jadi Umar bin Khattab, ya, beliau seakan-akan tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Innama kama hadatha li Musa, sesungguhnya tidaklah menimpa Rasulullah seperti yang menimpa Nabi Musa. Pergi kepada Allah untuk menerima wahyu hanya beberapa waktu, kemudian kembali dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyatakan Rasulullah SAW telah wafat, maka aku akan memenggal, aku akan memukulnya dengan pedangku. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh para sahabat untuk memenangkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian menegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian menegur Umar bin Khattab seraya menyatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, barang siapa yang dia beribadah kepada Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Muhammad itu seorang rasul. Maka Muhammadun aba ahli min rijalikum, akan tetapi Muhammad itu adalah rasul, telah wafat dan berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Apa immata, dan kalau Rasulullah SAW wafat, kalian akan berpaling daripada Islam. Maka Umar bin Khattab pun teryakinkan bahwa Rasulullah SAW itu telah wafat, dan itu kejadiannya di waktu duha, di akhir waktu duha sebelum zuhur, kurang lebih jam 10 atau jam 11, dan itu saat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-12 tahun ke-11 Hijriah. Nah, momentum ini, hadis ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Fatimah ucapkan dengan latar belakang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja para ulama mengulas tentang wafatnya Rasulullah SAW, tentang apa yang beliau sampaikan, penekanan-penekanan beliau, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bagus untuk kita baca dan kita ambil hikmah. Salah satu hikmahnya adalah beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalaulah berkabung dibolehkan, maka tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih berhak untuk berkabung daripada bersukacita dengan Maulid Rasulullah SAW. Kenapakah demikian? Sebab tidak ada satupun catatan valid tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Akan tetapi catatan valid dan disepakati oleh semua ahli sejarah dan para ulama bahwa hal yang pasti Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin, tanggal berapa tadi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Maka tidaklah bersedih, tidaklah bergembira itu lebih utama daripada bersedihnya atas wafatnya Rasulullah SAW kalau itu dibolehkan. Tetapi yang demikian tidak dibolehkan, menjadikan hari-hari khusus sebagai berkabung. Naam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya.
Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah bin Zaid meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu berangkat melakukan perang Tabuk. Perang Tabuk itu pada saat bulan Rajab. Kemudian beliau kembali pada bulan Sya'ban. Pada saat bulan Sya'ban, saat beliau berangkat, itu anak beliau yang bernama Ibrahim sedang sakit. Dan ketika beliau pulang daripada perang Tabuk, beliau temukan bahwa anak beliau Ibrahim sedang sakaratul maut. Kita tahu tadi anak Rasulullah SAW ada berapa jemaah? Ada 7. Yang pertama itu adalah Qasim, adapun yang kedua itu adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah, dan yang terakhir itu adalah Ibrahim. Semuanya 6 orang itu adalah anak daripada Khadijah bintu Khuwailid. Adapun yang terakhir Ibrahim adalah anak daripada Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasa cobaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian saat usia 6 tahun ibunda terkasih beliau wafat. Beliau kemudian diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian pada usia 8 tahun, baru 2 tahun berselang wafatnya ibunda beliau, wafat lagi Abdul Muttalib. Beliau kemudian diasuh oleh pamanda beliau yang bernama Abu Talib. Kemudian beliau sudah terbiasa membantu dan mencari nafkah sejak bersama dengan Abu Talib. Usia 8, 10, 12 tahun itu sudah mencari nafkah bersama Abu Talib. Sebab kita tahu bahwa Abu Talib adalah paman beliau yang miskin. Beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam juga setelah diangkat menjadi nabi dan rasul itu dimusuhi kaum bahkan keluarganya, bahkan diboikot 3 tahun lebih, bahkan harus memakan dedaunan dan juga hal-hal yang lainnya yang menunjukkan kondisi yang sangat luar biasa. Dan ketika saat usia 50 tahun wafat dalam 3 hari tidak lama berselang antara istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, kemudian wafat juga pamanda beliau Abu Talib, sehingga disebut dengan tahun kesedihan. Jadi semua anak beliau wafat ketika saat beliau masih hidup. Ini tentu saja adalah satu hal yang sangat luar biasa dirasakan, dan kecuali Fatimah. Nah, kisah ini pada hadis yang kedua ini adalah kisah tentang wafatnya putra ketiga. Berarti beliau punya 3 putra. Yang pertama tadi adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah, yang ketiga adalah Ibrahim. Kenapakah semuanya diwafatkan? Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk memutus dan menutup kalau ada salah paham dan keyakinan bahwa Rasulullah SAW punya anak keturunan yang akan menurunkan risalah Rasulullah SAW. Sebab dikhawatirkan jikalau beliau mempunyai anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, akan ada yang kultus individukan, bahkan menganggap sebagai nabi, dielu-elukan. Kita lihat di zaman ini, bahkan fakta Rasulullah SAW tidak punya keturunan dari jalur laki-laki. Beliau hanya punya keturunan dari jalur Fatimah, yaitu perempuan. Dan dalam kajian nasab biasanya itu disebut dengan nasab yang terputus. Tetapi tidaklah demikian. Rasulullah SAW punya sesuatu yang disebut dengan ahlul bait atau yang disebut dengan itrah, keturunan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW sangat bersedih atas wafatnya Ibrahim, sebab Ibrahim adalah anak laki-laki yang saat itu masih kecil. Usianya para ulama beda pendapat, ada yang menyatakan 18 bulan, ada yang menyatakan 16 bulan, dan ini mungkin nanti akan kita bacakan pada pertemuan yang selanjutnya karena
terbatasnya waktu, wallahu taala alam bisawab. Naam. Sampai di sini mungkin jamaah ada pertanyaan atau yang semacamnya. Jadi hadis ini memotivasi kita untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan jikalau kita ditimpa satu musibah misalkan, entah itu sakit, entah itu musibah apapun atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kenang musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdakwah misalkan ditolak, diboikot, kita kenang bagaimana Rasulullah SAW diboikot, ditolak, dihina, diancam dibunuh, mengalami peperangan, diusir dari kampung halaman, bahkan dilempari batu ya, oleh anak-anak saat ketika beliau berdakwah ke Taif. Jikalau kita meninggal karena ada keluarga kita yang terkasih dan tersayang, tentu saja kita sedih. Nah, kita ringankan kesedihan tersebut dengan mengenang bagaimana Rasulullah SAW hampir semua orang yang beliau cintai dari kalangan keluarga beliau wafat satu demi satu saat beliau masih hidup. Jikalau kita mengeluh satu sakit, maka yakinlah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakit yang diderita itu akan menghapuskan dosa. Dan dulu Rasulullah SAW menderita sakit dengan intensitas rasa sakit 2 kali lipat dari sakit manusia biasa. Demikianlah selanjutnya kata para ulama, semua musibah menjadi ringan dengan 2 hal. Yang pertama, meyakini bahwa itu dengan izin Allah. Adapun yang kedua, membandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah yang ketiga bahwa di balik hal tersebut ada pahala dan keutamaan yang sangat luar biasa. Naam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan jemaah, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelum beliau wafat pernah meninggalkan satu wasiat bahwa siapa yang akan menggantikan? Iya. Apakah beliau pernah menunjuk, dan apakah itu secara isyarat ataukah secara jelas ya pengganti beliau yang mengurusi kaum muslimin? Sebab satu hal yang pasti, dengan wafatnya Rasulullah SAW maka wahyu telah terputus dan beliau adalah nabi terakhir. Ya, tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi mungkin pertanyaan adalah siapa yang beliau tunjuk untuk memimpin kaum muslimin. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jikalau itu adalah kalimat verbal jelas, spesifik, to the point, langsung menyebut nama, kebanyakan para ulama menyatakan tidak ada. Jadi dengan kalimat misalkan, kalau aku wafat nanti yang menjadi pemimpin kalian adalah sahabat si fulan misalkan. Akan tetapi dari kalimat isyarat dan berdasarkan kesepakatan para sahabat bahwa yang paling mulia sesudah Rasulullah itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian banyaknya isyarat terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terutama beliau yang ditunjuk menjadi imam selama kurang lebih 4 hari. Maka yang demikianlah menjadi pandangan daripada Umar bin Khattab bahwa yang lebih berhak itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, dan itu disepakati oleh para sahabat semuanya, menjadi ijma' di kalangan para sahabat. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama sepakat bahwa tidak ada manusia yang lebih utama sesudah Rasulullah SAW melainkan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ulama Ahlussunnah juga sepakat tanpa ada perselisihan, sesudah Abu Bakar yang paling utama adalah Umar bin Khattab. Kemudian para ulama juga sepakat sesudah Umar bin Khattab, dominannya menyatakan yang lebih utama adalah Utsman. Sebagian kecil menyatakan yang lebih utama adalah Ali bin Abi Thalib.
Jadi untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah banyak sabit dan para ulama mengumpulkan ya berbagai macam hadis Rasulullah SAW tentang isyarat bahwa yang beliau tunjuk sesudah beliau wafat itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wallahu taala alam bisawab. Naam. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Nah, silakan jamaah, mungkin ada yang lain berhubungan dengan bab as-sabar ini. Dan hal yang menarik dari kisah wafatnya Ibrahim, bahwa saat itu Ibrahim tidak disolatkan. Ibrahim tidak disolatkan jenazah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam riwayat, menunjukkan bahwa sebagian para ulama berpendapat anak yang belum balik maka sholat jenazah atasnya adalah pilihan dan keutamaan, bukan satu kewajiban, tapi adalah pilihan dan keutamaan. Ya, silakan. Tidak langsung dimakamkan beberapa kesepakatan, belum ada kesepakatan untuk menggantinya. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu pada beberapa riwayat disebutkan dimakamkan pada beliau wafat pada hari Senin, kemudian beliau makamkan pada malam Rabu, Selasa malam Rabu, dan itu diwafatkan ketika telah disepakati bahwa yang menjadi pengganti beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan ada kitab yang bagus di sudut pembahasan sejarah ini, yang mengulas tentang demikian juga berbagai macam kesalahpahaman, demikian juga berbagai macam kekeliruan, hadis-hadis yang lemah, dan demikian juga berbagai macam sisipan-sisipan yang dilakukan oleh Syiah. Salah satunya ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau menulis kitab Hukbatun Minat Tarikh atau yang semacam demikian tentang sejarah Rasulullah SAW ketika beliau wafat, kemudian pemilihan kepemimpinan dan berbagai macam kekeliruan, kesalahpahaman, pandangan yang salah, riwayat yang lemah, dan sisipan-sisipan yang disisipkan oleh Syiah. Ya, sebab memang Syiah ini senantiasa mendramatisir hal-hal yang berhubungan dengan demikian. Ya, wafatnya Rasulullah SAW, pemilihan pemimpin, kemudian saat kekacauan antara Ali dengan Muawiyah dan yang semacamnya, Syiah senantiasa fokus di situ dan kemudian menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Nah, taib, ada yang lain silakan. Ya. Bagi jamaah yang mungkin ada waktu, misalkan kita bisa membahas tentang fikih zakat di Masjid Sepinggan Pratama, ya, Masjid Ar-Rahmah pada jam 9 kalau tidak salah. Bagi yang punya waktu saja, semoga saja ada faidah. Mungkin sampai di sini pembahasan dua hadis yang kita sebutkan tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hati yang qanaah, demikian juga hati yang bisa bersyukur atas nikmat Allah dan senantiasa bersabar di atas musibah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.